Apa kabar sahabat para subscriber Jaya Channel? Terima kasih sudah rela subscribe di channel ini. Jaya Channel ini lahir di awal tahun 2021. Kita akan berusaha menghadirkan dan menampilkan tokoh-tokoh atau sosok-sosok inspiratif siapapun itu untuk bisa ngobrol di sini di Jaya Channel. Kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Baiklah, edisi perdana Jaya Channel saya hadirkan sosok yang sudah bertahun-tahun eksis dan konsisten dengan keahliannya hingga menjadi bisnis ini menjadi jiwanya. Siapa dia? Saya perkenalkan Om Rudi, broker properti. Terima kasih udah mengundang saya di Jaya Channel pada hari ini. Om Rudi tuh tamu pertama dong di sini di kita tuh. Alhamdulillah. Jadi menjadi kehormatan bagi saya dan para sahabat Jaya Channel. Semoga Jaya Channel juga makin maju, makin berkembang, Amin. makin banyak. Om Rudi tinggal di Bandung ya? Tinggal di Bandung. Asalnya dari mana sih Om Rudi sebetulnya? Saya aslinya orang Palembang gitu, Om. Aslinya? Iya, ini Puja Kusuma. Tahun berapa tuh ke sini? Tahun ke Bandung tahun pertama kali tahun 87. Terus keluarga di sini sekarang? Keluarga di sini semua sekarang. Istri orang sini juga? Istri orang sini, ya. Itu istri orang tebakan sini. saya gitu. Jadi namanya apa tuh kalau gitu? Palsu, Palembang Palsu. Sunda gitu. Saya kita udah kenal lama. Om Rudi kan terkenalnya kalau di email saya tuh pokoknya properti nanya ke Om Rudi gitu. Kok bisa terjun ke bisnis ini Om Rudi? Apa latar belakangnya? Apa memang cita-cita atau memang kecelakaan? Atau memang hobi di sini gitu? Dulu saya tuh pernah kerja di apa ya? Di LG gitu, Om. Ikut temen ada orang dalam lah. Tahun pada berapa waktu. tuh? Tahun 88 taman SMA itu tamat kuliah itu mau. Nah, saya ikut dia pada waktu itu kan, diajakin dia kerja sana. Memang nggak terlalu lama kerja di sana gitu, 3 bulan, karena dia kerjanya itu rutin gitu, pagi baliknya malam. Kapan saya sosialisasinya saya pada waktu itu kan. Akhirnya saya bilang putus sama teman, gue balik lagi deh ke Bandung. Kenapa saya? Gak betah gue. Berapa waktu berarti? Singkat ya? Singkat, hanya 3 bulan saya kerja sama dia pada waktu itu. Ke Bandung langsung nganggur gitu? Enggak? Enggak. Saya Ceritanya pas bangun pagi kan baca korannya orang Jawa Barat, Pikiran Rakyat. Saya lihat, saya baca-baca koran. Pada hari itu saya tertuju lihat di kolom rumah gitu mah. Orang cari Kalau rumah atau iklan baris? Ya, Iklan baris. ya iklan gitu mah. Ada iklan bisnis broker properti gitu pada waktu itu. Dulu tempatnya itu saya di Era Bandung, di Jalan Haji Wasid nomor 31. Saya baca apa aja syarat-syaratnya, terus saya coba datangin ke tempat tersebut, Om. Datangin ke Jalan Haji Wasid, terus saya pengen tahu gitu kan. Ya. Melamar atau jadi apa? Atau jadi partner? Ya, saya pengen tahu makanya. Kenapa saya? Karena saya selama ini kan saya hidupnya kos-kosan aja gitu mah. Ini termotivasi saya. Siapa tahu dengan ini saya bisa punya rumah suatu hari nanti gitu macam gitu. Jadi kos-kosan itu menjadi ini ya motivasi. Iya betul. Dulu apa orang bilang kayak kucing beranakan gitu, pindah belum tentu cocok sama ibu kosnya, rame di kos-kosan gitu. Nah, makanya saya coba pengen belajar properti pada waktu itu. Kalau saya mulai kontrak itu di Bandung itu kan kuliah. Ya. Kalau Om Rudi dari apa? Dari SMA saya udah kos dulu mah. Jadi udah jagoan kos Iya, gitu ya? iya. Dulu mah diajak kakak sepupu, dia udah ada di Bandung tuh. Jadi kos SMA, Dari SMA, kuliah, pas nganggurnya juga ya? Iya, sampai berapa kali ya bantu-bantu dia gitu kerja gitu. Ngekos aja dulu tuh. Terus bareng teman-teman suka rame-rame gitu kan. Jadi udah berapa tahun ya kalau dihitung sampai sekarang bisnis properti ya? Saya dari tahun 98 pada waktu itu hampir Mas. 20 iya 21 tahun lah lebih kurangnya. 23 tahun. Menjadi ini ya, menjadi apa itu udah di hati itu udah Oh di iya, properti. darah daging. Karena Om Rudi properti gitu ya. Betul, broker properti gitu. Itu menyenangkan ya bisnis di situ ya. Sangat menyenangkan, Om. Sangat menyenangkan sekali hobi itu. Ya? Betul. Kan dalam bisnis, di semua bisnis pasti ada mengalami kita tuh pasang surut kan, ada kebahagiaan, ada ketidakenakan gitu. Di satu dulu nih Om Rudi, jangan bahagia dulu. Iya. Momen apa, kapan pernah dalam bisnis itu yang
membuat Om Rudi sakit lah gitu kan, tidak mengenakan gitu. Iya. Pernah gitu Om, pernah satu kali saya itu teman kos-kosan saya gitu Om. Dia kerja di salah satu bank, dia buat keluarganya, dia pengen membeli properti. Karena saya pada waktu itu semangat-semangatnya gitu, saya promosikan, beli lewat tempat saya, pasti terjamin, pasti bagus, luar biasa katanya. Maulah dia pada waktu itu. Terus kita lihat-lihat, dia datang ke kantor saya untuk mencari-cari properti. Ternyata ada yang cocok. Pada waktu itu, pada zaman itu tuh murah sekali. Di Sanggar Hurib itu, harganya itu 45 juta. Satu rumah. Pada waktu itu zaman dulu gitu. Tahun 98 itu. Jangan dibandingin sekarang. Iya, sekarang. Sekarang mah harga iya. Tahun dulu 98, tahun 98 tuh harga tuh udah tinggi Pak itu. Hanya 45 juta pada waktu itu. Memang tanahnya hanya 75 meter, bangunan tipe 45 pada waktu itu. Cocok dia sama properti tersebut. Dia kasih DP lah pada waktu itu 5 juta. Uang DP itu disimpan di kantor. Udah jadi target ya. Ya, target ya. Terus kita tunggu jadwal pada waktu sama notarisnya mau transaksi. Pada hari yang ditentukan tersebut, kita mau transaksi nih. Saya masih ingat tuh, notarisnya di Jalan Dipati Ukur pada waktu itu. Datanglah kita. Kantor notaris. Pihak pembeli sama pihak penjual datang pada waktu itu. Pagi-pagi ya, yakin sekali. Kan? Belum itu mah. Mau transaksi akte jual beli. Nggak taunya Om, ternyata rumah tersebut itu teh ada sangkut paut kakak beradik mereka itu utang piutang. Orang Sunda. Jadi kalau sangkut paut utang piutang. Ternyata kakaknya akhirnya ingin menebus rumah tersebut. Ribut kita di situ Om. Gagal, boleh dibilang gagal pada waktu itu. Itu membuat drop nggak? Sempat drop. Gitu. Saya malu hampir 1 bulan. Kan? 1 bulan saya malu. Malunya ke siapa? Ke teman saya tersebut. Gitu. Karena saya bukan Om Rudi yang membuat gagal. Bukan. Ya saya malu karena wah, kata you bagus tempat you bilang gitu kan. Saya mempromosikan pada waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bangkit lagi, saya berusaha lagi, saya belajar sama senior-senior saya di sana. Itu tahun keberapa semenjak Om Rudi terjun? Tahun pertama saya. Tapi bukan yang pertama kan? Bukan ya. Tahun pertama tuh saya tuh pengen masuk suatu tim pada waktu itu. Karena syaratnya masuk tim pada waktu itu harus jualan pada waktu itu. Oh gitu. Iya. Tapi tidak membuat putus asa. Tidak Om. Semangat kan? Tidak. Dan ini bagi sahabat C Channel menjadi motivasi. Iya. Dimanapun kita kerja, dimanapun kita berusaha, tetap akan menghadapi pasang surut begitu. Betul sekali Om, betul sekali. Nah ini cerita itu kan saya belum ke yang kebahagiaan. Ini pertama mendapatkan project gitu dan goal itu di mana tuh? Di Antapani, di Jalan Malang. Itu bahagia sekali. Bahagia sekali. Yang beli ternyata sebelah rumahnya Om. Sebelah rumahnya tetangga. Tapi nggak langsung ke dia ya? Nggak langsung ke dia. Rezeki bagi Om Rudi ya. Karena dipasangin pelang pada waktu itu. Padahal ibu itu udah tahu itu, tapi mungkin karena yang punya rumah tuh nggak ada di situ. Karena orang Medan dia pada waktu itu kan. Saya pasangin pelang, hanya dalam hitungan berapa hari laku. Oh, itu gol ya. 75 juta harga rumah pada waktu. Prestasi ya. Prestasi sekali. Bagi kita semua ya. Jadi yang namanya rezeki itu tidak tahu yang di kiri, di kanan. Betul. Nah, ya itu. Nah, ini kembali yang tadi udah ketidakenakan. Kalau kembali ke yang membuat bahagianya gitu. Yang momen paling bahagia selama jadi broker properti. Jadi broker gitu, momen apa itu? Dulu pernah saya membantu ibu bapak, dia udah tua gitu ya. Pembeli atau penjual? Pembeli gitu mau cari rumah, cari properti ya gitu mah. Dia pengen mencari properti buat pensiunnya dia gitu kan. Nah terus pada waktu itu ya sama teman-teman disengserikan lah gitu, diketawain gitu kan. Mual mungkin itu laku tanya properti. Kenapa? Yang dulu kan orang percaya kan dengan Hong Shui kayak gitu kan. Tanahnya kecil belakang gitu kan, daerahnya kurang bagus itu. Tapi saya bisa meyakinkan orang tersebut, ini bagus Pak, suatu hari buktikan itu mah. Itu menjadi tantangan, kenapa orang nggak mau, padahal ini bagus. Jadi gitu. Penjual juga tertantang juga betul. Untuk membantu si penjual tersebut. Betul itu. Terus, saya meyakinkan mereka gitu kan bahwa ini suatu hari akan meningkat. Betul itu terjadi. Dulu harganya dia beli hanya 2M pada zaman itu. Sekarang harganya udah berapa gitu mah.
Itu prestasi yang luar biasa itu, buat dan tambah semangat. ya maksudnya dia itu sampai sekarang tuh baik sekali sama saya gitu. Saya menikah pada waktu dia kasih hadiah, kasih Oh, apa. lu udah menikah ya? Udah gitu mah. Tahun Dia berapa menikah? tahun 2010 gitu mah. Dapat orang Sunda juga. Orang Sunda itu Jadi mah. palsu itu tadi. Palsu ya? tadi ya, Palembang Sunda. Anak berapa sekarang? Dua sekarang. Semangat ya. Semangat, makin semangat itu mah. Jadi tidak akan meninggalkan bisnis ini ya. Tidak. Ada rencana bisnis yang lain nggak? Soalnya kan ini udah menjadi habit gitu ya, menjadi pikiran, udah menjadi kesenangan gitu dalam bisnis properti ini. Ada rencana bisnis yang lain nggak? Pengen sih Om, itu pengennya itu kan Bandung ini kan tempatnya Paris Panjava gitu kan. Ya pengennya tuh bisnis kuliner gitu mah Om. Dengan banyak tamu-tamu yang nggak sering wisatawan datang ke Bandung gitu mah. Ya pengen ajak istri saya untuk bisnis kuliner gitu mah Ya Om. bisa kan sekarang kan bisnis Om Rudi properti. Betul. Nyonya bisnis Kuliner. kuliner Ya, bisa aja kan? Bisa Om ya. Ya, sukses lah Rencana kalau itu Om, insya Allah itu Nah mah. ini kembali ke properti ya itu kan. Ya, siap. Di masa pandemi ini kita bicara masa pandemi saat ini kita udah sama lah termasuk kita semua mengalami masa-masa sulit gitu. Bagaimana di dunia properti atau yang dialami Om Rudi selama setahun ini dalam properti ya? Ya, kita mengalami yang sangat luar biasa. Boleh dibilang hampir kayak dejavu tahun 98 ini, krisis ekonomi ya pada waktu itu. Bikin kalau sekarang kan krisisnya dua gitu. Kan 98 Om Rudi baru mulai. Iya, makanya gitu, Setahun. mirip. Ini kan mirip Mirip, gitu ya. Tapi kan ini krisis kesehatan Kalau ini juga kan saat Om. ini sedang berjalan, Ya. Om Rudi terganggu gitu kan? Nah itu gimana? Ya ini karena krisis kesehatan juga gitu kan. Jadi kan tadinya orang yang kita bisa interaksi melihat properti itu kan bisa langsung datang ke showing ke objeknya. Kalau sekarang kan karena dengan adanya pandemi ini kan orang jadi takut untuk keluar rumah Om. Yang jual rumah juga takut menerima buyer gitu kan. Bisa dia membawa Apa virus gitu atau kan? gimana gitu kan. Tapi ya itu tadi dengan adanya ini juga tantangan juga buat kita gitu kan. Jadi kreatif ya. Kreatif, bagaimana orang tetap bisa ngeliat rumah atau orang tetap bisa menjual rumah gitu mau. Caranya biasanya kita melakukan rumah tersebut dengan kita video, kita sekarang rekam. caranya begitu. Ya, Itu gitu. pengalaman Om Rudi Ya, jadi selain kita Video, foto-foto, kita langsung video gitu masukin mah. ke mana? Masukin Kan Om ke Rudi banyak di Facebook gitu. Iya, Selain betul. Facebook yang lainnya juga. ya masukin Instagram gitu. kita, terus ya di WA group yang lainnya, ataupun ya. di channel-channel yang promosi properti tersebut. Jadi memang dengan adanya teknologi ini juga sangat terbantu sekali dengan dunia digital Dengan ini. pandemi juga ada motivasi juga. Ada motivasi, jadi Untuk membuat kita kreatif Ya, gitu mah, itu betul. Jadi kita jangan berdiam diri gitu mah dengan waduh gini susah ini susah, enggak. Ini dengan adanya ini juga membuat kita makin berkreatif, berinovasi gitu mah. Bagus lah, bagus nih bagi inspirasi juga bagi saya dan sahabat-sahabat J Channel Ya. bahwa kita terus harus menjadi inspirasi kan bagi Betul, kita betul, semua harus ya. kreatif. Ini ngomong-ngomong, Om Rudi kan kita udah berakhir nih tahun 2020 kemarin tuh Ya. kan, Om Rudi kita semua udah melalui tahun Betul. 2000 dengan kopi, terus bisnis kita akan berusaha terus. Nih bagaimana prospek nih properti di tahun 2021? Bagaimana tuh? Jadi kalau yang kita alamin selama Iya. ini properti ini belum bangkit ke atas itu. Mungkin ini kata pengamat ini Om ya. Iya. Katanya sih tahun 2001 sampai 2002 ini akan bangkit nih properti. Jadi ini waktu yang tepat Untuk apa, jual atau beli? untuk beli dan penjual gitu. Om. Bagi Om Rudi kan nggak mau tepat jual atau beli, yang Iya. penting Orang orang yang beli. mau jual atau orang mau beli lewat Om Rudi. Betul Itu sekali. yang penting Ya, kan. betul, gitu iya, kan, betul gitu sekali kan. tuh. Iya betul. Mau betul. orang jual mau beli nggak peduli kan. Beli, betul ya. Nah, saya contohnya mau menjual, saya nitip ke Om Rudi nanti gitu. Siap, Atau saya siap. beli ke Om Rudi Siap. nitip kan. Apalagi teman-teman kita Iya. J Channel grupnya, maksudnya dalam sahabat para J Channel bisa aja minta kontak Om Rudi dicantumkan nanti. Nih. Boleh. Ngebantu kan kita mah. Ya, terima Menjadi kasih, Om, ya. Kesinergian. Terima kasih. Iya, Kan betul. kita harus sinergi kan semuanya. Betul. Kan filosofi di ini visi kita bagaimana kita kreatif dan bersinergi gitu kan. Siap. Itu. Terus ada hal yang lain nggak Om Rudi untuk dalam properti ke depan ya tadi ya, selain yang untuk 2001 kan bukan hanya 2021 ke depannya itu. Gimana? Ya jadi buat sahabat-sahabat juga, jadi jangan takut dengan adanya pandemi ini, kita jangan terlalu berkhawatir berlebihan gitu mah. Bahwa dengan adanya pandemi ini kita bisa membuat inovasi-inovasi dan kreativitas kita gitu. Om. Jadi kita harus bangkit nih. Karena dunia makin maju nih, terutama dunia digital sekarang gitu kan. Jadi dengan digital sekarang ini
kita juga makin terbantu sebenarnya. Kerja itu nggak harus ke kantor sebenarnya gitu kan. Bisa dari rumah juga gitu kan. Kan bisa dengan smartphone kita juga bisa membantu. Macam-macam itu kita bisa dapat uang apa macam segala itu dari situ. Saya semua ya. Bisa, sangat bisa sekali Om. Jadi Gitu. Inspirasi bagi kita semua ya. Iya. Dengan ada pandemi atau maupun tidak ada, tetap kita harus jalan. Betul. Yang penting kita berkolaborasi. Kolaborasi ya, jaringan Banyak, kita, betul. Silaturahmi. Silaturahmi, gitu betul kan. sekali itu, betul sekali Kita ya. silaturahmi kita minimal kita tahu bahwa saya aja saya pribadi mengenal Om Rudi itu menjadi orang Om Rudi apa? Om Rudi Properti. Ya. Nah, itu kan simbol tuh bagus dan bisa membantu orang baik yang menjual atau yang Betul Om, membantu. sekali ya. Yo, terima kasih Om Rudi Sama-sama, udah Om. gabung di studio ini Jaya Channel. Kita juga akan mengundang hal yang lain. Ini yang berharap obrolan dari Om Rudi kita akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik. Gitu, Om Rudi. Terima kasih Om sudah mengundang saya juga di Ya, sini. terima Semoga kasih. ya tahun 2021. Para ini sahabat Jaya Channel, silahkan memberikan komentar dengan santun. Jadikan jadi obrolan kita semua menjadi motivasi ya Om Siap, Rudi. betul ya. Terima kasih Om Rudi. Sama-sama Om. Ya, Terima kasih. Salam untuk keluarga. Siap.